Percaya atau tidak sedikit orang yang terlihat sukses di media sosial, tapi pada kenyataannya kehidupan mereka cenderung biasa-biasa saja. Sebenarnya kesuksesan itu tidak melulu tentang memiliki harta kekayaan yang berlimpah, karena sukses itu sangatlah relatif dan tidak ada patokan tertentu dalam menentukan dan menilainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukses itu berarti keberhasilan dan keberuntungan. Jadi, orang sukses merupakan orang yang berhasil dan beruntung baik dalam usaha dan kerja kerasnya maupun dalam kehidupan pribadinya. Untuk mendapatkan keberhasilan, kita tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan saja. Perlu adanya usaha, kerja keras, dan konsistensi agar keberuntungan itu bisa datang kepada kita. Menunggu keberuntungan tanpa adanya usaha dan kerja keras itu sama saja seperti kita menunggu uang yang jatuh dari langit. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak menginginkan kesuksesan. Semua orang pasti memiliki harapan dan keinginan yang sama. Untuk mewujudkan itu, kita harus melakukan berbagai cara dan daya upaya agar kesuksesan bisa datang ke dalam hidup kita. Seperti sama-sama kita ketahui, jika usaha dan kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Lalu, bagaimana jika kita sudah merasa berusaha semaksimal mungkin, tapi kesuksesan itu tak kunjung datang? Mungkin pertanyaan seperti ini yang sedang berputar-putar di kepala dan sedang kamu rasakan saat ini. Kamu menjadi sangat resah karena mimpi dan harapan yang kamu inginkan rasanya begitu sulit untuk digapai. Faktanya, usaha dan kerja keras saja terkadang belum cukup untuk membawa kamu pada kesuksesan. Ada beberapa kebiasaan buruk yang harus dihindari agar jalan menuju kesuksesan menjadi lebih mudah untuk diraih. Yang pertama, masih berada di dalam circle negatif. Kebiasaan ini biasanya terjadi bagi orang-orang yang memiliki rasa ketakutan untuk melepas teman-teman yang berpengaruh buruk bagi kita. Alasannya karena kita takut akan kehilangan sosok yang mau berbagi keceriaan dan kesenangan bersama. Padahal, di saat kita berada dalam keadaan sulit ataupun susah, mungkin hanya ada satu atau dua orang saja yang akan tetap mendukung dan menemani. Bahkan tak jarang, justru tidak akan ada satupun dari mereka yang akan datang menolong ketika kita sedang membutuhkan bantuan. Mempertahankan circle pertemanan yang hanya mau menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, justru akan menghambat diri kita untuk menjadi sukses. Circle pertemanan yang buruk akan membawa kita untuk melakukan banyak kegiatan yang tidak bermanfaat, menghambur-hamburkan uang, nongkrong di sana-sini, bermain tanpa memikirkan masa depan, dan pada akhirnya hidup kita pun menjadi tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. Agar kesuksesan itu bisa diraih, maka mulai dari sekarang kita harus berani mengambil sikap dan meninggalkan semua pengaruh negatif yang justru dapat menghalangi kita untuk bergerak maju. Kita juga harus bisa memilah serta memilih mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Yang kedua, menyalahkan keadaan. Seseorang yang menyalahkan keadaan atas kesulitan dan kegagalan yang dirasakan saat ini adalah contoh orang yang memiliki mental yang lemah. Menyalahkan keadaan biasanya bisa terjadi pada orang yang tidak mengerti dan memahami arti sebuah kegagalan. Banyak sekali orang yang berpikir jika kegagalan itu adalah akhir dari segalanya, sehingga ketika mereka dihadapkan pada suatu kondisi di mana apa yang telah mereka usahakan dan perjuangkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, seketika itu pula mereka akan merendahkan diri mereka sendiri. Mereka menyimpulkan kalau diri mereka memang bukan orang yang ditakdirkan untuk sukses dan berhasil. Padahal, Tuhan sudah sangat jelas mengatakan tidak akan mengubah keadaan seseorang sampai orang itu berusaha dan berjuang untuk mengubah nasibnya sendiri. Artinya, dalam setiap kehidupan yang kita jalani,
pasti akan ada sebuah proses. Apakah pada saat kita dilahirkan tiba-tiba kita langsung bisa berjalan dan berlari? Untuk mencapai ke tahap itu, kita harus mengalami jatuh berkali-kali, menangis, dan merasakan sakit berkali-kali akibat terjatuh. Meskipun begitu, kita tidak pernah berpikir untuk berhenti dan menyerah. Dicoba terus, dicoba lagi, sampai akhirnya kita benar-benar bisa berjalan dan berlari. Begitupun ketika kita sedang berada di jalan menuju kesuksesan. Di sana pasti akan ada kesalahan, kesedihan, dan kegagalan. Itu adalah hal yang sangat wajar, karena semuanya itu adalah bagian dari proses yang memang harus kita rasakan dan lalui. Setiap orang yang menginginkan kesuksesan akan memiliki porsi kegagalannya masing-masing. Kita hanya harus bertahan dan terus bergerak maju. Habiskan semua jatah kegagalan yang kita miliki. Saat kegagalan itu datang, sikapilah dengan pikiran yang positif. Manfaatkan kegagalan sebagai bahan untuk mengoreksi diri dan sebagai sebuah pelajaran agar kita lebih berhati-hati dalam mengambil sikap dan tindakan. Ketika semua kegagalan dan kesulitan telah berhasil kita lewati, maka kesuksesan pasti akan segera datang ke dalam hidup kita. Yang ketiga, takut mengambil resiko. Setiap tindakan sudah pasti memiliki resikonya masing-masing. Walaupun sebelumnya kita sudah memperhitungkan resikonya, namun tetap saja ada kemungkinan resiko yang akan datang di luar dari perkiraan. Namun itu merupakan hal yang sangat wajar, karena ketika kita menginginkan sesuatu perubahan yang besar, maka sudah pasti resiko yang akan ditanggung pun juga besar. Bahkan, ketika kita melakukan sebuah langkah kecil pun, di sana juga pasti akan ada resiko yang menanti. Anggaplah resiko yang akan kita terima itu sebagai sebuah tantangan yang bisa membawa hidup kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Bukan sebagai suatu momok menakutkan yang dapat membawa kita pada kesalahan dan kegagalan. Ketakutan akan resiko yang kita terima justru malah akan menjadi sebuah kemunduran diri untuk mewujudkan impian dan harapan. Kebiasaan atas ketakutan mengambil resiko dapat menghambat kesuksesan kita sendiri. Kita juga tidak akan pernah tahu apa yang akan kita hadapi, mampu atau tidaknya kita menempuh jalan itu, jika kita hanya bergelut dengan rasa takut tanpa pernah mencoba dan memulainya. Kita harus yakin akan kemampuan yang kita miliki. Kita juga harus percaya diri kalau kita mampu melalui segala tantangan, rintangan, dan resiko dari keputusan dan jalan yang telah kita pilih. Karena jalan apapun yang kamu pilih, baik itu mudah ataupun sulit, pasti akan ada resiko yang akan kamu tanggung dan terima. Banyak sekali orang yang awalnya adalah orang yang paling bersemangat dalam menciptakan pekerjaan atau mencari pekerjaan, namun setelah mendapatkannya, justru mereka tidak mencintai apa yang mereka jalani, sehingga atas dasar ketidaksukaan dengan pekerjaan tersebut, mereka justru sering bergonta-ganti pekerjaan atau bisnis yang sedang dibangun. Pentingnya mengetahui dan memahami diri kita sendiri adalah faktor utama yang akan membawa kita pada keberhasilan hidup. Kita tidak akan pernah berhasil dalam suatu pekerjaan atau usaha yang sedang kita jalankan jika kita melakukannya dalam keadaan tertekan dan terpaksa. Untuk mencapai kesuksesan, kita harus menyukai dan mencintai terlebih dahulu pekerjaan dan usaha yang sedang kita jalani. Karena ketika kita melakukannya atas dasar suka, atas dasar keinginan dari dalam hati dan diri sendiri, tanpa adanya tekanan, tuntutan, dan paksaan dari orang lain, maka akan lebih mudah bagi kita untuk melewati segala tantangan dan rintangan itu. Ketika ada permasalahan-permasalahan yang datang, kita pun akan jauh lebih leluasa mengatur dan mengontrol diri kita. Kalaupun pekerjaan atau usaha yang sedang kita jalani saat ini mendapatkan banyak intervensi dari orang lain, tapi ketika kita melakukannya atas dasar suka dan mencintai pekerjaan itu, maka itu tidak akan menjadi sebuah halangan dan masalah besar. Kebiasaan yang perlu dihindari selanjutnya adalah tidak mau memperluas jaringan.
Orang seperti ini biasanya sudah terjebak pada zona nyaman, sehingga mereka terlalu menikmati keadaan dan tidak mau lagi meningkatkan dan mengembangkan diri mereka sendiri. Kita tidak bisa terus-menerus berada di zona nyaman jika kita memang menginginkan kehidupan yang lebih baik dari saat ini. Ada banyak hal yang harus dipelajari, ada banyak proses yang harus dilewati, salah satunya dengan memperluas jaringan yang kita miliki. Dengan mengenal orang-orang baru, kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang belum kita dapatkan sebelumnya. Kita juga jadi mengerti dan memahami banyak hal yang dapat membuka dan menjembatani kita menuju jalan kesuksesan. Berdiam diri dalam suatu tempat tidak akan pernah membuat kita pergi kemana-mana. Selalu ada hal yang harus diperjuangkan dan dikorbankan ketika kita ingin meraih sebuah kesuksesan. Berani keluar dari zona nyaman adalah sebuah keputusan yang tegas dan berani, yang menandakan jika kita yakin dan percaya akan kemampuan kita sendiri. Kita percaya jika kita bisa mewujudkan mimpi dengan cara dan jalan kita sendiri. Kita juga yakin pengorbanan dan perjuangan yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil, selama kita terus belajar, terus menambah wawasan dan konsisten pada jalan kesuksesan yang sedang kita tempuh. Mengubah kebiasaan lama demi mencapai dan mewujudkan sebuah kesuksesan memang bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi ketika kita memang berniat kesuksesan benar-benar datang ke dalam hidup kita, maka kita harus mengubah sedikit demi sedikit kebiasaan buruk yang kita miliki menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Karena sebelum kamu bisa sukses dan menjadi pemimpin bagi orang lain, maka kamu harus sukses mengontrol sikap dan mengarahkan diri kamu sendiri menjadi lebih baik dari sebelumnya.